berjumpa lagi di dalam Discipleship Journey, sebuah perenungan untuk kita sebagai murid Kristus untuk berjalan di dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Nah, dalam minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana siasat iblis untuk membuat kita meragukan terhadap firman Tuhan. Kali ini adalah lanjutannya, siasat iblis untuk terus meragukan kita, untuk memahami, untuk mengerti tentang firman Tuhan. Kadangkala iblis akan lebih mudah menyerang kita ketika kita salah dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Apalagi jika kita nggak pernah membaca Alkitab dan menyimpan perkataan-perkataan Tuhan di dalam hati kita. Maka kita akan lebih mudah lagi jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan itu seperti sebuah tameng, Bapak Ibu, yang akan menahan serangan panah-panah dusta iblis di dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar memahami dengan baik firman Tuhan tersebut, maka iblis tidak akan mampu menipu kita, dan kita tidak akan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan yang kelima dikatakan, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.'" Dengan perkataan ini, iblis ingin membuat manusia itu berpikir bahwa Tuhan telah menutupi sesuatu terhadap manusia. Ada sesuatu yang Tuhan tidak mau kasih tahu sama manusia. Iblis berusaha menjadikan dirinya lebih benar daripada Tuhan, dengan mengatakan bahwa ketika manusia itu memakan buah pohon yang ditaruh di tengah-tengah taman itu, mereka nggak akan mati. Tuhan menurut iblis sedang berbohong kepada mereka dengan berkata bahwa mereka tidak akan mati ketika mereka makan buah tersebut. Mengapa Allah berbohong menurut iblis? Karena Tuhan tidak ingin manusia itu menjadi sama seperti gambar Allah di bumi ini. Iblis menanamkan pikiran kepada Hawa bahwa Allah sedang mempermainkan mereka. Allah menganggap bahwa manusia itu adalah manusia yang bodoh, yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi supaya manusia tidak mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, maka Allah melarang mereka untuk memakan buah tersebut, dengan ancaman jika mereka memakan buah tersebut, mereka akan mati nantinya. Strategi ini ternyata berhasil, karena pada Kejadian 3 ayat 6 dikatakan begini, "Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya." Hawa menyetujui pernyataan iblis, dan dengan demikian Hawa sedang meragukan kebenaran dari firman Tuhan. Hal ini dapat kita lihat ketika Hawa menyatakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, padahal Tuhan mengatakan bahwa buah itu nggak baik untuk dimakan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa manusia mulai meragukan apa yang Tuhan katakan dan mulai menyetujui apa yang iblis katakan. Dengan demikian, manusia bukan menjadi seperti gambar Allah, tetapi menjadi seperti gambar iblis, mulai tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kadangkala iblis juga menyerang kita dengan hal-hal yang demikian pada masa ini. Ia berkata, "Nggak apa-apa kamu tidak baca Alkitab. Lebih banyak bermain game, lebih baca komik, baca koran aja. Nggak usah renungkan firman Tuhan. Nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu hadir dalam persekutuan-persekutuan ibadah, nggak perlu ke gereja. Hal itu sia-sia. Lebih baik menikmati kesenangan sendiri di rumah dengan teman-teman, dengan yang lain." Ini adalah pikiran-pikiran iblis. Dan ketika kita menyetujui pikiran ini, maka kita akan menjadi sama seperti iblis. Kita akan jatuh dalam dosa dan kita mulai mati secara rohani. Kita mulai tidak berguna di hadapan Allah. Kita mulai tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Atau hidup kita mulai tidak hidup di dalam Tuhan. Kita mulai hidup di bawah kutuk. Kita mulai hidup tidak diberkati oleh Tuhan.
Tetapi jika kita bertobat, kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa kita. Biarlah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa memberikan kita pelajaran untuk kita nggak meragukan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal ini juga pernah iblis lakukan terhadap Yesus. Dalam Matius 4 ayat 3 dan ayat yang ke-6, iblis mencoba Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah. Iblis berusaha supaya Yesus menguji kembali firman Tuhan yang pernah dia dengar dari Allah Bapa. Di dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena itu, kalau sampai Yesus menguji pernyataan Allah Bapa ini, dia mulai meragukan, maka Yesus sebenarnya sedang mulai meragukan firman Allah tersebut. Tetapi Yesus tidak pernah tertipu oleh dusta iblis, sehingga ia mulai menang dalam pencobaan tersebut dan menunjukkan bahwa ia percaya pada Allah, pada yang Bapa firmankan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita akan banyak suara-suara yang muncul. Dalam situasi-situasi seperti ini akan banyak suara iblis mungkin yang mulai kita dengar. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa melawan suara-suara iblis? Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita nggak mudah untuk tertipu dengan godaan iblis. Selanjutnya, percayalah kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak, kebenaran di atas segala sesuatu. Perisai iman kita sebagai tameng untuk kita menahan serangan-serangan iblis. Yang terakhir, lawanlah iblis dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mulai perkatakan firman Tuhan. Kalau ada perkataan-perkataan yang muncul dalam pikiran kita, mulai lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita pasti menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita, murid Kristus, akan dilihat kita adalah gambar, kita adalah rupa wujud Tuhan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.